Novel 9 Matahari, Bab 961. Tuan, ada 6 master jembatan bintang yang bersembunyi di sini, dan mereka menggunakan susunan hantu untuk menyembunyikan tubuh mereka. Hu Miao mengirim transmisi suara ke Ye Yunfei. Aku melihatnya. Ye Yunfei mengangguk. Bagaimana formasi hantu bisa menyembunyikan kebenaran dari Ye Yunfei? Saat berikutnya, 6 pria berjubah hitam muncul tidak jauh pada saat yang sama, dan mereka memang 6 Master Starbridge. Ke-6 Master Starbridge ini semuanya terbungkus jubah hitam, dan ekspresi mereka sedikit kaku. Mereka jelas memakai topeng atau menggunakan semacam metode rahasia untuk menyembunyikan wajah asli mereka. Di mana ayah saya? Ye Yunfei menatap 6 pria berjubah hitam dan bertanya. Hei, Ye Yunfei, jangan khawatirkan ayahmu sekarang. Pikirkan bagaimana kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Petik 2. Seorang pria berbaju hitam mencibir. Apakah ayahku ada di tanganmu atau tidak? Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Berhenti bicara omong kosong, Ye Yunfei. Segera serahkan obat demigod. Kudengar kau punya lebih dari 1 obat demigod di tanah jatuh dewa, dan serahkan semuanya. Juga, semua jenis seni bela diri dan seni bela diri juga diserahkan. Jika Anda ingin bertahan hidup, lakukan dengan patuh seperti yang kami katakan. Jika tidak, ini adalah tempat pemakaman Anda hari ini. Petik 2. Seorang pria berbaju hitam memarahi dengan keras, dan melangkah maju. Gemuruh. Tiba-tiba, di langit berbintang di sekitarnya, formasi muncul satu demi satu, dan energi dari formasi yang perkasa melonjak. Ada lebih dari 200 formasi di total. Sebuah formasi menyegel langit berbintang dengan erat, dan mengelilinginya dengan erat. Apalagi setiap formasi sangat pintar. Dapat dilihat bahwa 6 master jembatan bintang ini telah membayar banyak uang untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Biayanya banyak, bahan formasi berharga untuk mengatur lebih dari 200 formasi cemerlang di langit berbintang. Haha, Ye Yunfei, di langit berbintang ini, kamu tidak bisa lagi melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ikat kedua tanganmu dengan patuh. Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Sepertinya ayahku tidak ada di tanganmu. Anda baru saja menipu saya untuk datang ke sini. Petik 2. Ye Yunfei menatap ke-6 pria berbaju hitam dengan dingin, dan mengucapkan kata demi kata. Apakah penting untuk berbohong atau tidak? Petik 2. Seorang pria berbaju hitam mencibir. Semuanya, Ye Yunfei agak aneh, kita tidak bisa mengintipnya. Mari bekerja sama untuk menjatuhkannya dan kemudian menyiksanya perlahan. Petik 2. Pria berbaju hitam lainnya berkata dengan suara yang dalam. Oke, 5 pria berjubah hitam lainnya bergegas menuju Ye Yunfei pada saat bersamaan. Hanya mengandalkanmu, kamu masih tidak bisa menjatuhkanku. Kamu harus membayar harga untuk menipuku dengan ayahku. Petik 2. Nada suara Ye Yunfei dingin. Dari 6 pria berjubah hitam di depan mereka, 2 berada di tahap tengah alam Starbridge, dan 3 di tahap awal alam Starbridge. Haha, Ye Yunfei, tidakkah menurutmu kita berenam ditambah begitu banyak formasi tidak bisa berbuat apa-apa untukmu? Baiklah, biarkan aku melihat seberapa mampu dirimu. Seorang pria berbaju hitam tertawa gila berdiri. Boom, dia melangkah ke arah Ye Yunfei dengan langkah besar. Dia mengulurkan telapak tangan, yang langsung berubah menjadi beberapa hektar tanah. Dia meraih ke depan seperti kilat, menutupi langit berbintang, dan menekan ke arah Ye Yunfei. Boom! 5 Master Starbridge lainnya juga tidak mau kalah, dan merentangkan telapak tangan mereka satu demi satu, meraih Ye Yunfei. Semua orang mengerti bahwa dalam keadaan seperti itu, siapapun yang pertama kali menangkap Ye Yunfei akan menjadi orang pertama yang mencari dan mendapatkan harta karun. Ye Yunfei, secara alami, tidak ada yang mau ketinggalan. Jembatan 6 bintang ditembakkan pada saat yang sama, itu terlalu menakutkan, melepaskan paksaan energi yang mengepul. Ye Yunfei telah bersiap untuk waktu yang lama, mengaktifkan jubah bayangan langit dalam sekejap, mundur, dan menjauhkan diri dari alam jembatan 6 bintang. Meskipun area langit berbintang ini tidak lagi dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, penghindaran dan pergerakan normal tidak dibatasi. Kamu Yunfei, jangan buang waktu, kamu tidak bisa melarikan diri. Seorang pria berjubah hitam bergegas menuju Ye Yunfei seperti kilat, berteriak keras. Siapa bilang aku akan kabur? Nada suara Ye Yunfei datar. Suara itu jatuh. Ye Yunfei mengeluarkan 3 botol batu giok, membuka tutupnya,
dan membuka mulutnya untuk menarik napas. 10 pil terbang keluar dari setiap botol dan masuk ke mulutnya. 30 pil vitalitas hemolitik. Di masa lalu, Ye Yunfei telah menyempurnakan Violen Pill, yang merupakan sejenis obat mujarab untuk sementara menekan potensinya. Pil vitalitas hemolitik juga merupakan sejenis pil yang menekan potensi untuk sementara, dan khasiat obatnya puluhan juta kali lebih kuat daripada pil kekerasan. 30 pil vitalitas hemolitik ditelan, dan dengan keras, kekuatan obat yang mengerikan itu seperti aliran deras yang mengalir deras di tubuh Ye Yunfei. Kemudian, puff engah-engah. Pori-pori seluruh tubuh Ye Yunfei terus memuntahkan aliran esensi merah darah, menutupi tubuhnya. Esensi asal dan penghancuran darah Dava. Rahasia ras darah. Metode rahasia ini adalah salah satu kartu Ye Yunfei, untuk sementara dapat menekan potensi secara maksimal. Ho-ho, raungan binatang buas yang mengerikan datang dari tubuh Ye Yunfei. Di bawah efek gabungan dari 30 pil vitalitas hemolitik dan esensi asli dan metode penghancuran darah, aura pada tubuh Ye Yunfei telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan saat ini. Teknik rahasia macam apa ini? Pria berjubah hitam yang bergegas ke Ye Yunfei bertanya dengan takjub. Blood Beast melahap langit, suara serak Ye Yunfei terdengar. Ini adalah yang pertama dari 7 teknik rahasia pewarisan darah. Mengaum, seekor binatang buas berwarna darah dengan ukuran beberapa mu tanah muncul, menyerupai ular dan naga, memancarkan aura haus darah, dan bergegas menuju pria berbaju hitam itu. Mencari kematian, pria berbaju hitam itu meraung marah. Boom, Blood Beast dan pria berbaju hitam bertarung dengan sengit, mengguncang langit berbintang. Pria berjubah hitam ini berada di tahap awal alam Starbridge. Kekuatan Ye Yunfei saat ini sudah bisa bertarung melawan alam Starbridge awal. Sai, di tengah kabut darah yang mengepul, tiba-tiba satu demi satu siluet terus muncul. 145 budak kekaisaran Ye Yunfei keluar dari menara hantu. 145 budak dari alam kekaisaran telah meminum pil vitalitas hemolitik, dan masing-masing dari mereka telah sangat meningkatkan kekuatan mereka, membentuk 8 formasi naga. Naga panjang berwarna darah muncul dan bergegas menuju pria berjubah hitam itu. Naga berwarna darah membuat wajah pria berjubah hitam itu berubah drastis, dan dia mundur berulang kali. Raungan, binatang darah itu mengambil kesempatan untuk menggigit, dan segera menggigit lengan pria berjubah hitam itu. Seekor binatang buas yang diringkas dengan latihan, dapatkah ia melakukan apa saja padaku? Pria berjubah hitam itu meraung. Namun, saat berikutnya, ekspresinya benar-benar berubah. Dia menemukan bahwa darah di seluruh tubuhnya mulai mengamuk, terus-menerus mengalir ke mulut binatang darah itu. Memanggil, pada saat yang sama, Ye Yunfei berdiri di belakang pria berjubah hitam seperti hantu. Nak, kamu mencari kematian. Di bawah berbagai serangan sengit Ye Yunfei, pria berjubah hitam itu sangat ketakutan dan marah sehingga dia membalas. Ledakan, Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, mengandalkan tinju pria berjubah hitam itu untuk memukul dadanya. Ledakan, tinju Ye Yunfei mengenai bagian belakang kepala pria berjubah hitam itu. Ini adalah langkah putus asa. Pria berjubah hitam berpikir bahwa Ye Yunfei pasti akan mengelak, jadi dia tidak waspada terhadap tinju Ye Yunfei. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Ye Yunfei tidak akan mengelak? Dada Ye Yunfei langsung meledak, dan lubang berdarah muncul dari depan ke belakang, dan organ dalam di dalamnya robek. Ledakan, kepala pria berbaju hitam itu langsung hancur berkeping-keping oleh tinju Ye Yunfei. Meski kekuatannya kuat, kualitas fisiknya jauh lebih buruk daripada Ye Yunfei. Sial, 5 pria berjubah hitam lainnya melihat kelopak mata mereka berkedut. Mereka hanya terlambat satu langkah, seorang master di tahap awal Starbridge, jatuh begitu saja seperti ini. Esensi darah pada tahap awal alam jembatan bintang hampir tidak cukup bagiku untuk berlatih seni tubuh penempaan darah fusi iblis surgawi. Ye Yunfei berpikir dalam hati, meraih tubuh pria berjubah hitam itu, mengaktifkan jubah bayangan langit, melangkah mundur, dan bergabung dengan 5 lainnya. Pria berbaju hitam itu menjauh. Sambil mundur, Ye Yunfei melambaikan lengan bajunya dan membawa semua budak kekaisaran ke menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi untuk mengekstrak esensi darah pria berbaju hitam. Secara umum, kadar saripati darah makhluk hidup pertama-tama ditentukan oleh ras yang dimilikinya, tetapi sebenarnya ditentukan oleh kekuatan makhluk hidup tersebut. Meskipun master jembatan bintang ini adalah manusia,
mereka memiliki tingkat kekuatan spiritual yang relatif tinggi, sehingga esensi darah mereka layak untuk dikumpulkan. Seperti yang saya katakan tadi, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan ayah saya untuk menipu saya. Ye Yunfei menatap kelima pria berbaju hitam dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin. Semuanya, kita tidak boleh meremehkan anak ini, mari kita lakukan bersama. Seorang pria berbaju hitam berkata perlahan. Pada saat ini, 5 pria berjubah hitam memandang Ye Yunfei dengan sangat serius, tanpa rasa jijik yang mereka miliki sebelumnya. Pembunuhan Ye Yunfei pada tahap jembatan bintang awal barusan berdampak besar pada mereka. 6 Master Jembatan Bintang mengepung seorang anak laki-laki di tahap akhir dari kondisi pembentukan dewa, dan salah satu dari mereka malah terbunuh. Jika hal seperti itu keluar, itu pasti akan mengguncang seluruh alam semesta dan langit berbintang. Novel 9 Matahari, Bab 962, Ayo naik bersama. Ye Yunfei mencibir. Pada saat ini, lubang darah di dada Ye Yunfei sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Yunfei, kamu benar-benar memiliki banyak seni bela diri dan seni bela diri yang aneh. Jika kamu dapat menyerahkan semua obat setengah sihir dan semua seni bela diri dan seni bela diri yang kamu miliki, kami dapat melepaskanmu tanpa membahayakan hidupmu. Salah satu, jubah hitam berkata pria itu. Menyakiti hidupku, kurasa kalian tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ye Yunfei tersenyum menghina. Saat berbicara, lubang darah di dada Ye Yunfei telah sembuh total, dan dia kembali normal. Bagaimana mungkin, Ye Yunfei? Mengapa cedera fisikmu pulih begitu cepat? 5 pria berjubah hitam sangat terkejut saat melihatnya, dan salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Kata Ye Yunfei, lakukan. Seorang pria berjubah hitam berteriak dengan suara yang dalam. Boom! 5 pria berjubah hitam mendekati Ye Yunfei dari 5 arah, seperti 5 gunung berapi yang meletus bersamaan. Ledakan, lebih dari 200 formasi di sekitar juga diaktifkan, dikelilingi pada saat yang sama, melepaskan energi formasi yang mengepul, dan ditekan ke arah Ye Yunfei. Memanggil, alih-alih mundur, Ye Yunfei melangkah maju, dan langsung berteleportasi ke salah satu pria berbaju hitam. Pria berjubah hitam itu bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan penuh. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yunfei juga akan bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, kedua belah pihak hampir bertabrakan, jaraknya kurang dari 1 meter. Wajah pria berjubah hitam ini berubah drastis, dia juga merupakan kekuatan tahap awal jembatan bintang. Menghadapi Ye Yunfei saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Bunuh. 145 budak kekaisaran muncul kembali, membentuk 8 formasi naga, dan seekor naga panjang berwarna darah bergegas maju dengan gigi dan cakarnya. Mengaum, seekor binatang darah merendahkan dan menggigit pria berjubah hitam itu. Mati, Ye Yunfei juga bergegas maju. 30 pil vitalitas hemolitik, ditambah dengan efek esensi dan darah yang menghancurkan Dava, membuat Ye Yunfei merasa bahwa tubuhnya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Meminjam tinju 9 pemakaman, Ye Yunfei berteriak dengan suara rendah, dan meninju. Boom! Di langit berbintang di sekitarnya, semua energi, hukum, dan tren umum tak terlihat dari langit berbintang berkumpul bersama dan memberkati tinju Ye Yunfei. Dengan pukulan ini, seluruh langit berbintang mengamuk. Kamu Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Pria berbaju hitam itu meraung. Gentang, lampu emas muncul di telapak tangannya, menembakkan seberkas cahaya keemasan, menjalin lapisan jaring cahaya keemasan, menyelimutinya. Ini adalah senjata sihir bawaan kelas menengah. Ledakan, Ye Yunfei memukul jaring cahaya emas dengan tinjunya, membuat suara keras. Haha, Ye Yunfei, kamu tidak bisa bergerak lagi. Pria berbaju hitam itu menghela nafas lega dan tertawa terbahak-bahak. Dentang-dentang, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5 elemen berguling dan mencekik, menghancurkan jaring cahaya keemasan dalam sekejap. Kapan? Lampu emas itu juga terguncang oleh benjolan itu. Ledakan, Ye Yunfei memukul dengan pukulan kedua. Bagaimana mungkin? Pria berjubah hitam itu menjadi pucat karena kaget. Di bawah serangan gabungan dari tinju Ye Yunfei, monster darah, dan naga berwarna darah, pria berbaju hitam mundur dengan putus asa, dia sama sekali bukan tandingannya. Ye Yunfei, jangan mencoba menjadi galak. Dalam sekejap mata, 4 pria berjubah hitam lainnya,
Telah tiba. Boom! Keempat pria berjubah hitam mengorbankan 4 senjata sihir bawaan pada saat yang sama, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei menggunakan Art of Controlling Soldiers, mengaktifkan 100 senjata sihir, dan memblokirnya ke belakang. Di bawah efek gabungan dari 30 pil vitalitas hemolitik dan esensi asli dan metode penghancuran darah, kekuatan Ye Yunfei telah meningkat pesat saat ini. Tidak peduli jenis seni bela diri atau seni bela diri apa yang dia gunakan, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Kendalikan 100 senjata ajaib pada saat yang sama. Bagaimana mungkin? Keempat pria berjubah hitam itu tercengang. Serang dia dengan seluruh kekuatanmu, teriak salah satu pria berbaju hitam. Keempat pria berjubah hitam semuanya bergegas menuju punggung Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Ye Yunfei sudah mendekati pria berjubah hitam sebelumnya, dan memukulnya dengan pukulan ketiga. Pukulan keempat, pukulan kelima, ... Meminjam tinju 9 pemakaman surgawi, Ye Yunfei memukulnya dengan pukulan, setiap pukulan lebih cepat, dan setiap pukulan lebih kuat dari satu pukulan. Pada saat yang sama, naga berwarna darah dan monster darah dengan panik membantai pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu ketakutan, dan menggunakan semua pengetahuan dan jurus pamungkas dalam hidupnya untuk melawan dengan putus asa. Tapi itu tidak berguna. Dalam sekejap mata, setelah beberapa trik, binatang darah itu menggigit lengan pria berjubah hitam itu, dengan putus asa melahap darahnya. Ledakan. Tinju Ye Yunfei mengenai kepala pria berjubah hitam itu. Naga panjang berdarah itu menggigit lengan lain pria berbaju hitam itu. Ah! Pria berbaju hitam itu berteriak, kepalanya terbelah. Tahap jembatan bintang lainnya di awal musim gugur. Namun, pada saat ini, keempat pria berjubah hitam di belakang memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul tubuh Ye Yunfei. Ledakan. Tubuh Ye Yunfei bergetar hebat, dan dia terbang ke depan, menyemburkan darah. 4 master jembatan bintang mati-matian melancarkan serangan dari belakang, membuat Ye Yunfei tidak mungkin menghindar. Terlebih lagi, ada 2 alam Need Star Bridge di antara mereka. Setelah memuntahkan lebih dari selusin seteguk darah, tubuh Ye Yunfei berhenti, dan retakan muncul di tubuhnya, seperti patung yang rusak. Bagaimana mungkin? Kami berempat menggabungkan kekuatan kami untuk menyerang, tetapi kami tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Keempat pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Mereka adalah penguasa alam jembatan bintang, biasanya hanya dengan 1 jari, mereka dapat dengan mudah menghancurkan alam pembentuk dewa tahap akhir. Aku sudah mengenalmu, tunggu saja, aku akan mencatat akun ini. Ye Yunfei melirik keempat pria berjubah hitam dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin. Sambil berbicara, Ye Yunfei meraih tubuh pria berjubah hitam yang baru saja dia bunuh, dan memurnikan esensi darah. Saat ini, haha, Ye Yunfei, kamu tidak bisa kabur. Tiba-tiba, terdengar tawa di kejauhan. Sebuah pesawat luar angkasa mendekat seperti kilat dan berhenti tidak jauh dari situ. Namun, lebih dari selusin pria keluar dari pesawat luar angkasa. Semuanya adalah Master Starbridge Realm. Master Starbridge Realm ini berasal dari pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Oh, kalian dari koalisi 5 wilayah juga bertarung dengan Ye Yunfei. Haha. Sepertinya harta di tubuh Ye Yunfei sangat menarik. Pria terkemuka berbaju ungu itu melirik keempat pria berbaju hitam dan berkata dengan suara tertawa. Keenam pria berjubah hitam yang menipu Ye Yunfei di sini semuanya adalah penguasa tentara aliansi 5 wilayah, yang sudah ditebak oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei, kamu telah terluka parah. Ada lebih dari 200 formasi terlarang di sini, dan ada begitu banyak Master Starbridge. Jangan mencoba melarikan diri. Jika kamu memberi kami obat semi sihir dan semua seni bela diri, kami dapat membantu Anda pergi. Seorang pria berbaju hitam menatap Ye Yunfei dan berkata dengan suara yang dalam. Aku bisa datang dan pergi kapanpun aku mau, dan kamu tidak bisa menghentikanku. Ye Yunfei mencibir. Saat berikutnya, memanggil. Dengan sekejap, Ye Yunfei langsung memasuki menara hantu. Ulat sutra naga bertanduk emas bergegas, menggigit menara hantu, dan kemudian melarikan diri ke kedalaman ruang, menghilang tanpa jejak. Meskipun potongan langit berbintang ini tertutup rapat oleh lebih dari 200 formasi, blokade semacam ini tidak berguna bagi ulat naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas baru saja meningkatkan garis keturunannya, dan kekuatannya telah meningkat pesat, sehingga ia dapat dengan mudah menembus blokade tingkat ini.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Yunfei sepertinya bersembunyi di senjata ajaib ruang angkasa, dan seekor naga emas menyelamatkannya. Namun, langit berbintang ini telah disegel dengan rapat oleh kita. Bagaimana naga emas kecil itu pergi? Bagaimana perasaanku? Naga emas kecil itu pergi dari luar angkasa. Semua orang saling memandang dengan cemas. Semua orang dengan cepat melepaskan kekuatan jiwa mereka, dan dengan hati-hati merasakannya di langit berbintang ini. Namun, mereka tidak bisa melihat jejak Ye Yunfei sama sekali. Sial, dia bisa melarikan diri seperti ini. Keempat pria berjubah hitam tidak bisa menerimanya sama sekali, dan sangat tidak mau. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa? Aku sudah bersiap untuk itu. Petik 2. Seorang lelaki tua berbaju hitam mencibir. Orang tua berpakaian hitam ini persis Master Sekte Jiwa yang menggunakan klon jiwanya untuk membunuh Ye Yunfei sebelumnya. Jarum perak mengejar Dava Jiwa. Dengan lambaian lengan bajunya, ratusan jarum perak ditembakkan. Jarum perak ini semuanya melesat ke kedalaman ruang, mengejar sosok Ye Yunfei. Set jarum perak ini adalah salah satu senjata sihir terkuat dari Sekte Jiwa kita. Itu dapat mengunci musuh dan memburu mereka melalui ruang angkasa. Aku membawa mereka hanya untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Semuanya, ikuti aku. Lelaki tua itu hitam berteriak. Kemudian, dia meregangkan tubuhnya dan mengejar ke satu arah. Master lain dari tentara ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno mengikuti satu demi satu. Ayo pergi dan lihat juga. Keempat pria berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu mengejar mereka. Mereka benar-benar tidak mau membiarkan Ye Yunfei melarikan diri seperti ini. Di kedalaman ruang, ulat sutra naga bertanduk emas berlari dengan liar sepanjang jalan. Di belakang, lebih dari 100 jarum perak mengikuti dari dekat, memancarkan cahaya dingin, dan mengikuti dari dekat. Jarum perak ini telah mengunci nafas jiwamu, sulit untuk disingkirkan. Kata ulat naga bertanduk emas kepada Ye Yunfei. Ini adalah teknik rahasia pelacakan jiwa. Jika kamu ingin menyingkirkan jarum perak ini, kamu harus memotong induksi antara mereka dan tubuh jiwaku. Sekarang vitalitas saya terluka parah dan kondisi saya sangat buruk. Untuk sementara, saya tidak dapat memotong induksi perak ini pada jiwa dan tubuh saya. Anda mendukungnya untuk sementara waktu. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Apa, ini akan memakan waktu lama? Apakah Anda tahu betapa melelahkannya itu? Petik 2. Keluh ulat naga tanduk emas. Tapi saat ini, Ye Yunfei sudah memasuki kondisi penyembuhan. Esensi asal dan Dava disintegrasi darah adalah teknik rahasia tabu yang menarik potensi tubuh secara berlebihan. Setelah melakukannya, tubuh akan memasuki periode kelemahan terlebih lagi. Ye Yunfei baru saja dipukul oleh 4 Master Starbridge, dan lukanya sangat serius, dan dia perlu waktu untuk pulih. Lebih dari 100 jarum perak mengejar ulat sutra naga bertanduk emas. Kemampuan persepsi jarum perak ini menakutkan, benar-benar terkunci pada nafas jiwa Ye Yunfei. Selain itu, jarum perak ini juga memiliki kemampuan menakutkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan kecepatannya mencengangkan, yang memaksa ulat naga bertanduk emas mengalami sakit kepala. Di langit berbintang di luar, lebih dari selusin ahli dari tentara ekspedisi Kaisar Bulan Kuno mengikuti arah Yin Zhen dan melacaknya sepanjang jalan. Di belakang, 4 pria berjubah hitam mengikuti dari dekat. Itu saja, setelah sebagian besar hari, boom, tiba-tiba, suara guntur datang dari langit berbintang di depan. Melihat dari kejauhan, terlihat ular petir tebal menari liar di langit berbintang di depan. Petir besar terbang satu demi satu, meledak di langit berbintang, memancarkan aura yang menakutkan dan merusak. Ada lautan guntur yang luas di sana. Di lautan guntur, petir yang padat menari dengan gila-gilaan, sangat berkobar, tanpa akhir yang terlihat. Tidak, ini Thunder Abyss. Ekspresi selusin ahli pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno dan keempat pria berjubah hitam semuanya berubah. Thunder Abyss ini berada di dekat bidang bintang Spica, dan memiliki sejarah panjang dan selalu dianggap sebagai area terlarang. Apakah ada lautan langit berbintang dan guntur di depan? Di menara hantu, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah. Ya, jawab ulat naga bertanduk emas. Segera masuk. Wajah Ye Yunfei menunjukkan kegembiraan. Oke, ulat naga bertanduk emas bergegas ke kedalaman lautan guntur di depannya.
Ye Yunfei keluar dari menara ilusi, mengambil menara ilusi dan ulat naga bertanduk emas, dan berjalan keluar dari kedalaman ruang dalam satu langkah. Kemudian, Ye Yunfei berdiri di lautan guntur yang menggelinding, satu demi satu guntur dan kilat menari-nari di sekujur tubuhnya, memancarkan aura yang menakutkan dan merusak. Sai, lebih dari 100 jarum perak juga keluar dari kedalaman ruang dan terbang menuju Ye Yun. Energi petir adalah energi yang paling maskulin dan mendominasi di dunia, dan semua rahasia jiwa mengandung energi negatif. Rahasia jiwa harus sangat berkurang atau bahkan tidak efektif dalam energi petir. Petik 2, Ye Yunfei melirik lebih dari 100 jarum perak, berkata sambil mencibir. Novel 9 Matahari, Bab 963, Cis. Lebih dari 100 jarum perak melayang di udara, membawa angin kencang. Hanya saja kemunculan jarum-jarum perak ini sepertinya menimbulkan reaksi yang menggelegar di sekitarnya. Boom, satu demi satu, ular petir yang menyilaukan mulai mengamuk, terus menebas jarum perak. Kecepatan jarum perak itu sangat cepat, tetapi kecepatan guntur bahkan lebih cepat, setiap petir mengenai jarum perak itu dengan akurat. Gumpalan kabut hitam naik terus-menerus dari lebih dari 100 jarum perak, dan benar-benar terhapus oleh energi petir. Meski lokasi Ye Yunfei hanya di tepi lautan guntur ini, namun, energi petir yang ada sudah sangat mencengangkan, guntur menyilaukan yang tak ada habisnya, seperti sejumlah besar ular panjang putih pucat yang terjerat menjadi satu. Sebelum lebih dari 100 jarum perak mencapai posisi di mana Ye Yunfei berada, kecepatannya mulai melambat, seolah energinya habis. Kemudian, jarum perak mulai runtuh. Tidak bagus. Jarum perak pengejar jiwa itu mengikuti Ye Yunfei ke jurang guntur. Di langit berbintang yang jauh, pria tua berbaju hitam dari sekte jiwa tiba-tiba mengubah wajahnya. Hal yang paling tabu tentang jiwa yang mengejar jarum perak ini adalah energi petir. Aku harus membiarkan jarum perak itu keluar. Geram lelaki tua berbaju hitam itu. Kemudian dia segera duduk bersila dan mulai membaca mantra, memanggil lebih dari 100 jarum perak untuk mengejar jiwa. Di lautan guntur, jarum perak itu berbalik dan terbang keluar dari lautan guntur. Jarum perak ini bagus. Aku akan mengambilnya. Ye Yunfei menatap jarum perak itu, jantungnya berdetak kencang. Ledakan, roda bundar yang cerah muncul dari belakang Ye Yunfei. Kemudian, seekor binatang raksasa dengan tubuh naga dan kepala manusia bergegas keluar dari roda bundar dan meraung ke arah langit. Razer, begitu Lei Ze muncul, dia mulai melahap thunder di sekitarnya. Ye Yunfei berpikir sejenak. Lei Ze tiba-tiba bergegas menuju jarum perak. Pada saat yang sama, Lei Ze membuka mulutnya dan memuntahkan petir tebal, menyerang ke arah jarum perak. Gemuruh, lautan guntur ini bereaksi. Sejumlah besar guntur dan kilat meletus, dengan kilat yang menyilaukan, bergulir menuju jarum perak. Suara guntur memekakkan telinga, membuat langit berbintang yang besar bergetar. Jarum perak itu terus-menerus diserang oleh guntur, dan kabut hitam dalam jumlah besar terus merembes keluar. Kecepatan terbang menjadi semakin lambat, dan mereka terbang keluar dari lautan guntur dengan susah payah. Ye Yunfei mencibir, melangkah maju, mengulurkan tangannya seperti kilat, dan meraih jarum perak satu persatu. Boom! Saat tangan Ye Yunfei menyentuh jarum perak ini, gelombang kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke lautan jiwa Ye Yunfei. Mendengus, di akhir pertempuran, beranilah menjadi sombong. Petik 2, Ye Yunfei mencibir. Fiu! Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa surgawi untuk secara paksa menghapus sisa energi jiwa dan tanda kekuatan jiwa di jarum perak ini. Orang tua berpakaian hitam dari sekte jiwa meninggalkan garis di setiap jarum perak. Jejak kekuatan jiwa digunakan untuk mengendalikan jarum perak. Dalam waktu singkat, energi kekuatan jiwa dan jejak kekuatan jiwa di lebih dari 100 jarum perak semuanya terhapus. Ye Yunfei menyingkirkan set jarum perak ini. Tidak bagus. Ekspresi lelaki tua berbaju hitam di luar berubah secara dramatis. Hubungannya dengan jarum perak itu benar-benar terputus. Kamu Yunfei, itu pasti salahmu. Set jarum perak pengejar jiwa ini adalah harta dari sekte jiwa kami, segera kembalikan padaku, jika tidak, kamu akan menanggung murka sekte jiwa kami. Petik 2, kamu tidak ingin kembali ketika kamu mendapatkan apa yang ada di tanganku. Ye Yunfei tersenyum dingin. Tanpa diduga, Ye Yunfei juga melatih keterampilan guntur dan kilat. Monster itu seharusnya adalah Lei Ze yang legendaris, dan itu pasti disimulasikan oleh Ye Yunfei dengan keahliannya.
T membantu mendesah. Dikatakan bahwa Ye Yunfei ini berasal dari dunia kecil di wilayah bintang Xuanhuang, tetapi mengapa anak laki-laki yang lebih muda yang keluar dari dunia kecil memiliki begitu banyak keterampilan seni bela diri yang luar biasa? Seorang pria parubaya berkata dengan ragu. Ayo tinggal di sini dan menunggu dia keluar. Thunder Abyss ini adalah area terlarang yang terkenal, aku tidak percaya berapa lama Ye Yunfei bisa tinggal di dalamnya. Kata pria tua berbaju hitam dari Sekte Jiwa, menggertakkan giginya. Set jarum perak pengejar jiwa sangat berharga, itu adalah salah satu harta dari Sekte Jiwa, tiba-tiba direnggut oleh Ye Yunfei. Bagaimana dia bisa didamaikan? Pada saat ini, di Abyss Guntur, energi petir yang terkandung di lautan guntur di langit berbintang ini agak menakutkan. Kekuatan jiwa Ye Yunfei terasa jauh di kedalaman lautan guntur ini, dan dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Ayo sembuh dulu baru bicara. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei memasuki menara hantu. Menara hantu mendarat di tubuh Lei Ze. Lei Ze berdiri di lautan guntur yang menggelinding, melahap guntur itu terus-menerus. Ini adalah salah satu metode kultivasi Lei Ze. Semakin banyak petir yang tertelan, aura di atas tubuh Lei Ze terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Lihat, Ye Yunfei telah bersembunyi di senjata ajaib ruang lagi. Sepertinya dia juga sangat takut dengan Thunder Abyss ini. Kami hanya akan menunggu di sini sampai dia keluar. Petik 2. Di luar Thunder Abyss, seorang ahli jembatan bintang dikatakan. Selusin master jembatan bintang dari pasukan ekspedisi, serta 4 pria berjubah hitam, semuanya menjaga di luar Thunder Abyss dan tidak berniat untuk pergi. Pada saat yang sama, mereka tidak berani memasuki Thunder Abyss. Tahukah Anda, Thunder Abyss ini adalah tempat terlarang yang terkenal berbahaya. Bahkan jika seorang ahli dari alam Starbridge masuk, ada bahaya jatuh. Meskipun Master Jembatan Bintang ini menginginkan harta di Ye Yunfei, hidup mereka lebih penting. Di Menara Hantu, Ye Yunfei duduk, mengeluarkan ramuan penyembuhan dalam jumlah besar, dan terus menelannya. Cedera Ye Yunfei terus pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh Jiamu Qingdi yang sempurna memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, bahkan jika anggota tubuh patah dan tidak lengkap, dapat dipulihkan. 10 hari kemudian, cedera Ye Yunfei telah sembuh total. Kemudian Ye Yunfei keluar dari Menara Hantu. Selama lebih dari 10 hari di Menara Hantu, dunia luar hanya setengah jam lebih kecil. Lihat, Ye Yunfei telah keluar dari senjata ajaib ruang angkasa. Segera, para Master Starbridge di luar Thunder Abyss menatap Ye Yunfei satu persatu. Mungkinkah dia tidak bisa bertahan lagi? Apakah dia siap untuk keluar? Tapi ya, energi petir di Thunder Abyss terlalu menakutkan. Bahkan jika Ye Yunfei telah berlatih skill petir, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Bertahan untuk waktu yang lama semua orang, bersiaplah. Begitu Ye Yunfei keluar, kami bergegas secepat mungkin, dan kemudian semua orang melepaskan tekanan kekuatan spiritual untuk menekan ruang ini. Jangan beri Ye Yunfei kesempatan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Seorang lelaki tua dari pasukan ekspedisi berkata dengan suara yang dalam. Juga, semuanya, keluarkan semua senjata ajaib di tubuhmu, aktifkan semuanya pada saat itu, dan hancurkan mereka di Ye Yunfei. Singkatnya, semua orang harus cepat. Kita harus menggunakan segala cara untuk menekan Ye Yunfei sejak awal, dan kita tidak boleh membiarkannya memiliki kesempatan untuk bepergian ke luar angkasa. Jangan sembunyikan rahasiamu. Seorang pria parubaya juga berkata dengan keras. Oleh karena itu, lebih dari selusin master pasukan ekspedisi membuat persiapan penuh satu persatu, siap menyerang kapan saja. Kami akan melakukannya juga. Tidak jauh dari sana, keempat pria berjubah hitam saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Di Abyss Guntur, lautan petir di langit berbintang ini adalah tempat yang bagus untuk menumbuhkan energi petir. Ye Yunfei melihat cahaya guntur yang menggelinding di sekelilingnya, dan berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, aura Lei Ze setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Oke, biarkan Lei Ze berlatih di sini dulu. Tempat seperti ini sulit didapat. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berpikir sendiri. Semakin dalam kamu pergi, semakin efektif kultivasinya. Ye Yunfei melihat jauh ke dalam lautan guntur. Jadi, Ye Yunfei berjalan menuju kedalaman jurang guntur, dan Lei Ze mengikuti di samping Ye Yunfei, melahap guntur terus-menerus sambil berjalan.
Apa, bukan hanya Ye Yunfei tidak keluar, tapi dia pergi jauh ke dalam jurang guntur. Apakah dia tidak ingin hidup? Di luar, lebih dari selusin ahli pasukan ekspedisi dan 4 pria berjubah hitam berada tercengang. Roda totem 9 istana adalah praktik langka di dunia. Binatang berkepala 9 yang disimulasikan memiliki bagian dari bakat bawaan dan kekuatan supernatural dari yang asli. Ini sangat misterius, dan itu di luar imajinasi mereka yang memiliki kekuatan dari jembatan bintang. Terlebih lagi, Ye Yunfei telah mempelajari hukum guntur dan kilat di kehidupan sebelumnya dan akrab dengan energi petir. Thunder Abyss tidak terlalu berbahaya bagi Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 964, Yunfei dan Lei Ze berjalan ke kedalaman Thunder Abyss selangkah demi selangkah. Luas laut guntur langit berbintang ini terlalu besar, lebih besar dari luas bidang bintang. Saat terus semakin dalam, energi petir menjadi semakin menakutkan. Gemuruh, guntur yang memekakkan telinga terus meledak, dan sejauh mata memandang, ada ular listrik yang lebat dan guntur bergemuruh. Kekuatan lautan guntur di langit berbintang ini agak menakutkan. Ye Yunfei merasakan kulit kepalanya kesemutan. Namun, ini memang tempat terbaik bagi Lei Ze untuk berlatih. Saat Lei Ze bergerak maju, dia melahap guntur dan kilat dengan seluruh kekuatannya, dan aura yang memancar dari tubuhnya terus meningkat. Tentu saja, Ye Yunfei dan Lei Ze tidak berani maju terlalu cepat, tapi sangat lambat. Gerakan Ye Yunfei sangat ringan, berusaha untuk tidak memprovokasi guntur di sekitarnya. Ye Yunfei mengerti bahwa badai petir di sekitarnya tidak menyerangnya, di satu sisi karena dia akrab dengan hukum guntur dan kilat, dan di sisi lain karena Lei Ze terlahir sebagai binatang dewa yang bermandikan guntur dan kilat. Jika prajurit lain datang ke sini, itu mungkin akan menyebabkan kerusuhan badai dan meluncurkan serangan gila. Saat ini, di luar Thunder Abyss, para Master Starbridge itu tidak bisa lagi melihat Ye Yunfei. Anak ini, bukankah dia ingin mati? Seorang lelaki tua tidak bisa tidak berkata, mungkin kita terjebak di luar, dan dia tahu dia tidak bisa keluar, jadi dia mengambil risiko untuk masuk lebih dalam. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu, atau tunggu. Seorang pria paruh baya berkata, mari kita tunggu beberapa hari lagi. Thunder Abyss sangat berbahaya, saya tidak percaya dia bisa bertahan terlalu lama di dalamnya. Petik 2, kata lelaki tua itu. Oke, kami menunggu beberapa hari. Semua orang mengangguk. Keempat, pria berjubah hitam juga menemukan tempat di dekatnya dan duduk di udara, jelas berencana untuk menunggu di sini sampai Ye Yunfei keluar di jurang. Guntur, Ye Yunfei dan Lei Ze melangkah maju selangkah demi selangkah. Saat ini, aura yang terpancar dari tubuh besar Lei Ze sudah sangat menakutkan. Hah, petir merah. Ye Yunfei tiba-tiba menyipitkan matanya, dan melihat kilat merah di depannya, seperti naga merah yang berputar berkelompok. Artinya petir di depan akan semakin mengerikan. Berhenti sebentar, lalu bergerak maju setelah terbiasa dengan energi petir di sini. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berdiri diam. Lei Ze juga berhenti, melahap guntur di sekelilingnya. Untuk makhluk lain, guntur yang sangat berbahaya adalah makanan yang enak untuk Lei Ze. Setelah 1 hari, Ye Yunfei dan Lei Ze bergerak maju lagi. Selanjutnya, Ye Yunfei menghadapi petir cian, kuning, merah, dan hitam lagi. Sampai 15 hari kemudian, guntur dan kilat 5 warna hidup berdampingan. Sepertinya aku telah mencapai pusat lautan guntur ini. Petik 2, Ye Yunfei menyipitkan matanya dan tiba-tiba berhenti. Di depan, ada 5 warna petir, putih, biru, kuning, merah, dan hitam, seperti ular panjang yang tak terhitung jumlahnya dengan 5 warna berbeda, terjalin dan terjerat satu sama lain, yang sangat menakutkan. Datang ke sini, bahkan gerakan Lei Ze menjadi lebih hati-hati. Gerakan menelan guntur dan kilat menjadi sangat lembut, dan dia tidak berani menelannya seperti sebelumnya. Namun, energi petir dalam posisi ini begitu kuat dan murni sehingga menakutkan. Setiap gigitan dapat sedikit meningkatkan kekuatan Lei Ze. Kemudian, wajah Ye Yunfei berubah, dan dia melihat dengan hati-hati, dan melihat pemandangan aneh di tengah lautan guntur 5 warna. 5 Brontosaurus dengan warna berbeda melayang di sana, masing-masing panjangnya ribuan kaki. Di tengah 5 Brontosaurus, menjaga sarkofagus besar. Dari kelihatannya, ke-5 Brontosaurus semuanya sedang tidur. Thunder Dragon mirip dengan Earth Dragon.
Naga bumi dibentuk oleh kondensasi esensi geografi bumi, dan beberapa kebijaksanaan akan lahir setelah sekian lama. Naga guntur terbentuk dengan memadatkan esensi guntur dan kilat, seiring waktu juga akan melahirkan kebijaksanaan. 5 naga melindungi peti mati, sebenarnya ada nafas kehidupan yang keluar dari sarkofagus itu. Ye Yunfei memandangi sarkofagus itu, sedikit penasaran. Kemudian, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan masa lalu ke sarkofagus. Itu sebenarnya lengan kanan. Ye Yunfei sedikit terkejut. Ternyata ada tangan kanan tergeletak di sarkofagus ini, dan tangan kanan ini sangat besar, seperti naga raksasa. Setinggi ratusan meter, selama beberapa ribu meter. Ada energi yang sangat kuat disegel di lengan kanan ini, darah mengalir, dan nafas kehidupan yang kuat merembes keluar. Lengan kanan ini masih hidup. Siapa yang memata-mataiku? Tiba-tiba, suara rendah datang dari dalam sarkofagus, mengguncang lautan guntur di sekitarnya. Ho ho, 5 naga guntur dengan warna berbeda juga terbangun pada saat bersamaan, dan naga yang marah menatap Ye Yunfei. Pada posisi ini, bisakah kamu pergi melalui ruang angkasa? Ye Yunfei terkejut, dan segera mengirimkan transmisi suara ke Tianjiao Longchan. Ini adalah lokasi sentral dari Thunder Abyss. Energi petir yang ada sangat menakutkan. Begitu kerusuhan dan melancarkan serangan, Ye Yunfei tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak dapat melawan. Terlebih lagi, ada 5 Brontosaurus. Jika aku bertindak cepat, aku harus bisa melewati ruang dan pergi sebelum 5 naga guntur menyerang. Jika aku menunggu sampai lautan guntur mengamuk dan 5 naga guntur menyerang, memicu hukum guntur dan kilat untuk memblokir ruang ini, aku juga tidak punya kemampuan untuk pergi, jadi kita hanya bisa menunggu kematian. Golden Horn Dragon Silkworm berpikir sejenak dan menjawab, "Yah, kamu siap untuk membawaku pergi kapan saja." Ye Yunfei memberitahu Golden Horn Dragon Silkworm. Saat ini, di sarkofagus itu, hantu pria jangkung dan kuat perlahan muncul. Pria kuat ini setinggi gunung, matanya seperti 2 danau yang dalam, menatap Ye Yunfei dengan anggun. "Bocah," hantu pria kuat itu berbicara. Suaranya, seperti gemuruh 9 hari, membuat jiwa orang berdenyut tak terkendali, menciptakan dorongan untuk menyerah. Hah, binatang suci Lei Ze yang disimulasikan dengan latihan. Sungguh teknik yang brilian. Kemudian, mata pria kuat itu tertuju pada Lei Ze, dan dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Lei Ze ini sebenarnya memiliki beberapa bakat dan kekuatan supernatural dari binatang Lei Ze yang asli. Aneh, kapan latihan yang begitu cemerlang muncul di alam semesta kita? Mengapa saya tidak pernah melihatnya? Petik 2, pria kuat itu berkata dengan nada ragu. "Nak, bukankah kamu makhluk alam semesta kita? Dari mana asalmu? Beritahu aku." Petik 2, pria kuat itu menatap Ye Yunfei dan bertanya. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang menakutkan menghancurkan Ye Yunfei dengan sekuat tenaga, mencoba untuk secara paksa masuk ke lautan jiwa Ye Yunfei. Ternyata Anda membagi tubuh Anda menjadi 8 bagian dan menguburnya di 8 tempat berbeda sesuai dengan 8 trigram, sesuai dengan 8 fenomena langit-langit, bumi, guntur, angin, air, api, gunung, dan danau. Menempatkan permainan gosip bawaan. Mungkin ada 2 tujuan Anda melakukan ini. Pertama, Anda menderita cedera yang sangat serius dan ingin menggunakan metode ini untuk menyerap vitalitas asli alam semesta dan menyembuhkan luka Anda. Kedua, Anda ingin gunakan metode ini untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Ye Yunfei melihat hantu orang kuat itu, dan tiba-tiba berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Pria kuat itu membeku di tempat setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, wajahnya penuh keterkejutan. Novel 9 Matahari, Bab 965, kekuatan jiwa yang menghancurkan Ye Yunfei juga berhenti tiba-tiba. "Anak muda, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang aku?" Pria kuat itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Yunfei. Apa yang baru saja Ye Yunfei katakan adalah rahasianya. Di alam semesta ini, selain dirinya sendiri, sama sekali tidak ada makhluk lain yang mengetahuinya dengan begitu jelas. Tapi pemuda di depannya langsung mengatakannya. "Ini adalah hal yang jelas. Lenganmu jelas hidup, dan terkubur di lautan guntur. Jelas bahwa kamu ingin menggunakan lingkungan di sini untuk menjaga vitalitas lengan ini. Lalu, bagian lain dari tubuhmu juga harus diawetkan di lautan guntur. Di antara keadaan khusus lainnya.
Yang paling mungkin adalah biro bawaan 8 diagram. Petik 2, kata Ye Yunfei. Jadi, kamu menyimpulkan apa yang terjadi padaku? Pria kuat itu bertanya setelah terdiam beberapa saat. Itu memang saya simpulkan, dan menurut saya Anda tidak melakukannya dengan cukup baik. Anda pasti mengira gempa itu adalah guntur, jadi Anda menempatkan sarkofagus di tengah lautan guntur ini. Tempat energi dan hukum petir adalah yang paling kuat, namun nyatanya, tempat yang paling vitalitas di lautan guntur ini bukanlah di tengah lautan guntur, melainkan di epicentrum lautan guntur ini. Dilihat dari langit berbintang yang besar, lautan guntur ini termasuk pusat gempa, tetapi di lautan guntur ini juga memiliki posisi kejutnya sendiri. Oleh karena itu, jika lengan Anda ingin mendapatkan vitalitas terbesar, itu harus ditempatkan pada posisi kejut di lautan guntur ini, yaitu posisi kejut dari posisi kejut. Kata Ye Yunfei, kejutan dari keterkejutan, keterkejutan dari keterkejutan. Pria kuat itu tidak dapat menahan keterkejutan setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Ye Yunfei. Itu benar, anak muda, apa yang kamu katakan masuk akal. Kenapa aku tidak memikirkan pertanyaan ini sebelumnya? Setelah beberapa saat, wajah pria kuat itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia tiba-tiba menyadarinya. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Ye Yunfei tersenyum tipis. Haha, kanan, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Saya akan segera memindahkan posisi sarkofagus. Petik 2, pria kuat itu tertawa terbahak-bahak. Gempa seharusnya ada di sana, tapi tidak jauh dari pusat lautan guntur. Petik 2, Ye Yunfei menunjuk ke arah yang jauh dan berkata, ya, posisi itu adalah posisi kejut. Anak muda, kamu sangat akurat dalam memahami posisi sehingga kamu sebenarnya berada di atasku. Penjahat, kamu benar-benar penjahat muda. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, orang kuat itu dengan cepat menghitung, dan kemudian menunjukkan ekspresi kaget. Kemudian, hantu orang kuat itu kembali ke peti mati. Gemuruh, sarkofagus mulai bergerak, menuju ke arah yang ditunjuk Ye Yunfei tadi. Kelima Brontosaurus juga bergerak bersama sarkofagus. Jelas, kelima naga petir ini telah dikunci oleh lingkaran sihir, dan mereka hanya bisa menemani dan melindungi sarkofagus. Setelah beberapa saat, sarkofagus akhirnya dipindahkan ke lokasi gempa yang ditunjukkan Ye Yunfei. Haha, anak muda, kamu benar. Vitalitas kejutan ini memang tempat dengan vitalitas terkuat di lautan guntur ini. Anak muda, terima kasih sudah mengingatkanku. Mulai sekarang, lenganku akan masuk kondisi terbaik, simpan selamanya. Hantu orang kuat bangkit dari sarkofagus lagi, wajahnya penuh kejutan, dan dia tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, anak muda, mengapa kamu datang ke sini? Dengan kekuatanmu, sangat berbahaya memasuki lautan guntur ini. Tanya lelaki kuat itu. Aku masuk ke sini secara tidak sengaja demi kultivasi. Ye Yunfei menunjuk ke arah Lei Ze di sampingnya. Teknik yang kamu kembangkan sangat brilian sehingga kamu benar-benar dapat mensimulasikan Lei Ze yang realistis. Yang lebih langka adalah bahwa Lei Ze ini memiliki bagian dari bakat dan kekuatan supernatural dari binatang Lei Ze yang asli. Tingkatkan kekuatanmu. Ini benar-benar latihan paling misterius dan cemerlang yang pernah saya lihat dalam hidup saya, anak muda. Dari mana asalmu? Pria kuat itu tampak sedikit penasaran. Sikapnya saat ini terhadap Ye Yunfei sudah agak antusias. Senior, jika saya bertanya tentang latar belakang Anda, maukah Anda memberitahu saya? Ye Yunfei tersenyum. Ye Yunfei mengerti bahwa orang kuat di depannya pasti orang yang kuat di alam semesta ini. Selain itu, kemungkinan besar dia menghindari musuh, jadi dia membagi tubuhnya sendiri menjadi beberapa bagian dan menguburnya di tempat yang berbeda. Dengan cara ini, sulit bagi musuh untuk melacak keberadaannya secara tepat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana orang kuat ini bisa memberitahu Ye Yunfei identitasnya? Itu benar, setiap orang punya rahasianya sendiri. Yah, aku tidak akan bertanya. Petik 2, pria kuat itu terkejut, lalu mengangguk dan berkata, anak muda, aku akan memberimu beberapa hadiah. Pria kuat itu berpikir sejenak dan berkata, kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan 5 naga guntur di sekitar sarkofagus membuka mulut mereka pada saat yang sama, memuntahkan 5 manik-manik putih seukuran kepalan tangan, dan mendarat di depan Ye Yunfei.
Permukaan kelima manik-manik ini padat dengan petir, yang sangat menyilaukan, dan mengandung energi dan hukum petir yang mencengangkan. Alkimia batin Thunder Dragon, Ye Yunfei meliriknya, sedikit terkejut. Ya, kelima ini adalah alkimia batin dari naga petir. Jika Leize Anda menelan 5 alkimia batin ini, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Anda telah banyak membantu saya, ini adalah hadiah saya untuk Anda. Kata pria yang kuat itu. Jika kamu memberiku 5 pil petir ini, kekuatan kelima naga petir ini akan turun drastis. Kata Ye Yunfei, tidak masalah, energi dan hukum guntur dan kilat di lautan guntur ini sangat memadai. 5 naga guntur ini akan berlatih selama 60 tahun lagi, dan setelah 1 jiasi, Lei dan baru dapat dilahirkan kembali. Terlebih lagi, lautan guntur dan kilat di langit berbintang ini sangat berbahaya. Dalam keadaan normal, tidak ada makhluk hidup yang akan masuk. Kelima naga guntur ini hanya untuk hiasan. Kamu adalah makhluk hidup pertama yang aku lihat di sini. Kata hantu orang kuat itu. Oke, aku akan menerimanya. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu melambai dan mengirim 5 naga petir Neidan ke Leize. Mengaum, Leize tampak sedikit bersemangat, dan menelan salah satu Lei dan Neidan dalam satu tegukan. Kemudian, Leize mulai menyempurnakan Thunder Dragon Neidan yang ditelan. Setiap alkimia batin naga guntur mengandung energi dan hukum petir yang mencengangkan. Tidak mungkin bagi Leize untuk menyerap semuanya sekaligus. Bagaimana dengan ini? Saya akan menyiapkan susunan pengumpul petir 9 hari untuk memandu esensi petir yang terkandung di lautan guntur ini ke posisi 5 naga guntur, sehingga 5 naga guntur dapat menyerap dan menyempurnakannya dengan lebih baik, esensi petir, dan sangat mempersingkat waktu bagi mereka untuk meregenerasi alkimia batin. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, area lautan guntur ini sangat luas, dan mengandung esensi petir yang mencengangkan. Jika esensi petir ini dibawa ke lokasi 5 naga guntur, akan sangat mudah bagi mereka untuk berkultivasi. Apa, anak muda, apakah kamu tahu bagaimana membentuk susunan guntur pertemuan 9 hari? Ini adalah formasi yang sangat pintar dalam legenda. Pria kuat itu sedikit terkejut. Tentu saja. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei bergerak dan mengatur formasi pengumpulan guntur 9 hari di sekitar 5 naga guntur. Boom! Setelah formasi berhasil diatur, esensi petir di sekitarnya benar-benar masuk. Kelima naga guntur itu mereka semua segar. Anak muda, kamu sangat mempesona. Anda mungkin tahu lebih banyak daripada saya. Petik 2. Pria kuat itu tidak bisa menahan nafas. Novel 9 Matahari, Bab 966. Senior, aku kewalahan. Ye Yunfei tersenyum tipis. Formasi guntur pengumpulan 9 surga mungkin merupakan formasi yang sangat pintar untuk makhluk di alam semesta ini. Tetapi bagi Ye Yunfei, itu adalah formasi yang sangat biasa. Selain itu, Ye Yunfei memperoleh sejumlah besar bahan formasi di Tanah Jatuh Dewa, yang kebetulan cukup untuk mengatur formasi guntur pengumpulan 9 surga, jadi dia mengaturnya dengan lancar. Saat ini, Leize masih menelan Lei dan pertama. Tampaknya butuh beberapa saat bagi Leize untuk sepenuhnya menelan 5 pil naga guntur ini. Dalam hal ini, saya mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk mempraktikkan hukum guntur dan kilat. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, duduk bersila, dan mulai berlatih hukum guntur dan kilat. Meskipun, Ye Yunfei telah mempelajari hukum guntur dan kilat secara mendalam di kehidupan sebelumnya. Namun, sekarang tubuh ini sedikit tidak terbiasa dengan hukum guntur dan kilat, dan ada beberapa tolakan dengan hukum guntur dan kilat, dan itu harus diubah melalui latihan. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, mulai menangkap dan menganalisis hukum petir di ruang sekitarnya, dan kemudian dengan hati-hati memasukkan hukum petir ke dalam tubuhnya. Kamu masih muda, dan kamu hanya di alam budidaya dewa, namun kamu sudah mulai mempraktikkan hukum guntur dan kilat. Pemuda ini tidak bisa dimengerti ketika dia melihatnya. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Suatu hari kemudian, Leize akhirnya menelan Neidan naga guntur pertama sepenuhnya. Ini membuat kekuatan Leize meningkat pesat. Selanjutnya, Leize pada dasarnya menelan Thunder Dragon Neidan dalam 1 hari. 5 hari kemudian, 5 naga guntur Neidan akhirnya ditelan oleh Leize. Boom! Di permukaan tubuh Leize, seberkas petir mengamuk terus-menerus keluar, cerah dan menyilaukan.
Gelombang energi petir destruktif menyapu tubuh Lei Ze, berubah menjadi hembusan angin topan. 5 pil dalam naga guntur memberi kekuatan Lei Ze dorongan yang mencengangkan. Lei Ze ini akhirnya bisa berdiri sendiri. Ye Yunfei merasa sangat puas. Ye Yunfei memperkirakan bahwa Lei Ze ini dapat dengan mudah mengalahkan tahap tengah alam Starbridge. Di tahap akhir Starbridge Realm, kamu juga bisa bertarung. Lei Ze ini akan menjadi salah satu kartu truf terkuat Ye Yunfei. Meskipun 5 pil naga petir untuk sementara ditelan oleh Lei Ze dan menyatu ke dalam tubuhnya, mereka masih jauh dari disempurnakan. Ketika Lei Ze benar-benar memurnikan 5 pil dalam naga petir, kekuatan Lei Ze pasti masih ada. Akan ada peningkatan yang menakjubkan. Ye Yunfei merasakan aura yang memancar dari Lei Ze, dan berpikir sendiri. Dalam 5 hari terakhir, tubuh fisik Ye Yunfei telah membuat kemajuan besar dalam hukum guntur dan kilat. Serangkaian ular petir yang mempesona melilit permukaan tubuh Ye Yunfei, seperti makhluk hidup, terus-menerus berenang. Sekarang, tubuh dan energi petir Ye Yunfei semakin dekat. Berada di lautan guntur ini, saya merasa jauh lebih alami, tanpa kehati-hatian yang saya miliki sebelumnya. Senior, sudah waktunya aku pergi. Ye Yunfei berdiri, menatap sarkofagus dan berkata, "Baik." Hantu pria kuat itu muncul kembali, menatap Ye Yunfei. "Jangan khawatir, aku berjanji, aku tidak akan pernah membocorkan jejak para senior," kata Ye Yunfei. "Anak muda, aku percaya padamu. Anak muda, aku merasa bahwa dengan bakat dan bakatmu, kamu pasti akan menjadi master terkenal di alam semesta ini di masa depan. Kita akan bertemu lagi di masa depan," kata lelaki kuat itu. "Saya harap." Ye Yunfei tertawa. Kemudian, Ye Yunfei membawa Lei Ze keluar. Kali ini, Ye Yunfei dan Lei Ze jauh lebih cepat. Hampir dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Ye Yunfei dan Lei Ze keluar dari jurang guntur ini. Pada saat ini, di luar Thunder Abyss, masih ada 5 Master Starbridge dari pasukan ekspedisi yang menunggu. Kelima Master Starbridge ini duduk bersila di posisi berbeda di tepi Thunder Abyss, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran mereka. Sudah lebih dari 20 hari, dan Ye Yunfei belum keluar. Mungkinkah dia meninggal di dalam? Apa perlu kita terus menunggu? Tiba-tiba, salah satu pria pendek bertanya kepada 4 orang lainnya. Bahkan jika anak itu mati di dalamnya, itu tidak mengherankan. Thunder Abyss ini adalah tempat terlarang yang terkenal berbahaya. Bahkan jika kita para Master Starbridge membobolnya, mereka akan jatuh kapan saja. Mari kita tunggu sebentar lagi. Suatu hari, setelah 1 hari, jika Ye Yunfei masih belum keluar, kita bisa kembali. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Seorang lelaki tua berpikir sejenak dan berkata, "Saya baru saja menerima pesan dari Jenderal. Dalam 2 hari, pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno kami akan melancarkan serangan umum. Kali ini, pasukan ekspedisi kami telah membuat persiapan yang cukup untuk memusnahkan pasukan sekutu 5 wilayah dalam satu gerakan, dan benar-benar menaklukkan beberapa wilayah bintang di langit berbintang ini. Kita tidak bisa melewatkan pertempuran besar seperti itu." Petik 2. Orang tua itu menambahkan, "Bagus, mari kita tunggu 1 hari lagi." Petik 2. Yang lain mengangguk setuju setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Saat ini, seorang pria dan seekor binatang keluar selangkah demi selangkah dari jurang guntur di kejauhan. Lautan guntur bergulung, bergelombang dengan gila-gilaan, menderu, tanpa henti. Masih ada beberapa orang yang menunggu di luar. Baiklah, mari kita gunakan mereka untuk menguji kekuatan tempur Lei Ze saat ini. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan 5 pemimpin pasukan ekspedisi, dan mencibir. Lihat, dia keluar. Pada saat ini, seorang master ekspedisi tiba-tiba mengarahkan jarinya ke Thunder Abyss. Ye Yunfei benar-benar keluar. Mata dari 4 pemimpin pasukan ekspedisi lainnya segera melihat ke atas, menunjukkan keterkejutan. "Ayo, kelilingi dia. Jangan beri dia kesempatan untuk pergi melalui ruang," teriak lelaki tua itu dengan suara yang dalam. "Sai!" 5 master pasukan ekspedisi bergegas pada saat yang sama, kecepatannya sangat menakutkan. Ketika Ye Yunfei keluar dari jurang guntur, 5 pemimpin pasukan ekspedisi mengepung Ye Yunfei dalam kelompok. Boom! 5 kekuatan spiritual yang menakutkan menekan Ye Yunfei. Pada saat yang sama,
5 senjata sihir bawaan diaktifkan pada saat yang sama, melepaskan energi yang kuat untuk menekan langit berbintang yang besar. Tatapan Ye Yunfei datar, tidak mengelak atau menghindar, dia berdiri diam dan melihat kelima pemimpin pasukan ekspedisi. "Kamu Yunfei, kamu tidak bisa melarikan diri." Pria tua itu menatap Ye Yunfei dan berkata sambil mencibir. Orang tua ini adalah Master Jembatan Bintang Menengah. Selain lelaki tua ini, ada juga lelaki parubaya yang juga seorang Master Jembatan Bintang Menengah. 3 lainnya adalah tahap awal dari Starbridge Realm, 2 di tengah Starbridge, dan 3 di tahap awal Starbridge. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Hanya kalian berlima yang tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku melarikan diri. Petik 2. Ekspresi Ye Yunfei sangat acuh tak acuh, dan dia menatap dingin kelima pemimpin pasukan ekspedisi. Ye Yunfei, ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Segera serahkan obat semi sihir, serta seni bela diri dan seni bela diri Anda. Mungkin, kami dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, Anda akan hancur, kata pria parubaya dengan kekuatan jangka menengah. Boom! Pada saat yang sama saat dia berbicara, dia maju selangkah, dan tekanan spiritual yang mengepul dilepaskan dari tubuhnya, memaksa ke arah Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 967. Kalian adalah orang-orang yang akan mati. Ye Yunfei melirik Master Jembatan Bintang 5 dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, boom, Lei Ze tiba-tiba meletus, dan guntur tebal tak berujung keluar dari tubuh tinggi itu. Tiba-tiba, area dengan radius ratusan kaki dipenuhi ular petir yang padat dan berubah menjadi lautan guntur. Kecelakaan ini datang terlalu tiba-tiba. Sebelum Master Jembatan Bintang 5 bisa bereaksi, mereka tenggelam oleh lautan guntur ini. Petir tebal, seperti naga yang menyilaukan, menebas ke arah mereka dengan panik. Selain itu, kekuatan petir ini sangat menakutkan. Kelima Master Starbridge ini melawan dengan putus asa. Mereka melepaskan tekanan spiritual di tubuh mereka, membentuk lapisan pelindung kekuatan spiritual di sekitar tubuh mereka. Namun, lautan guntur ini sangat kuat, dan petir menyambar tubuh mereka terus-menerus. Boom! Kelima Master tingkat Starbridge ini dipotong-potong, asap mengepul dari tubuh mereka, dan bau daging gosong keluar. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, Master Jembatan Bintang 5 itu menjadi hitam hangus, seperti 5 kokas. Terutama ketiganya di tahap awal Starbridge Realm, mereka dicincang dan dijerit terus-menerus, dan terluka parah. Setelah berkultivasi di Thunder Abyss selama hampir 20 hari, dan menelan 5 pil naga petir, kekuatan naga petir ini menjadi sangat menakutkan. Ledakan, 5 Master Starbridge masing-masing menawarkan senjata sihir bawaan. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menggunakan Art of Controlling Soldiers, dan 100 senjata sihir diaktifkan dan dilempar keluar. Di antara mereka, ada lebih dari selusin senjata sihir bawaan. Segera, senjata sihir bawaan yang dikorbankan oleh 5 Master Starbridge terlempar jauh karena keterkejutan. Ayo pergi. Ketiga pemain tahap awal Starbridge tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Mereka berbalik dan melarikan diri. Roar! Lei Ze itu tiba-tiba melangkah keluar, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, dan menabrak salah satu tahap awal jembatan bintang. Di bawah berkah energi dan hukum petir, meskipun tubuh Lei Ze sangat besar, kecepatannya sangat menakutkan. Tiba-tiba, dia menabrak bagian belakang Starbridge Realm awal. Ledakan. Di awal tahap jembatan bintang, dia terlempar ke udara, dan pada saat yang sama, petir tebal terus menghantam tubuhnya. Saat tubuh jembatan bintang awal ini jatuh, seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, napasnya lemah, dan dia sudah mengalami luka yang sangat serius. Ye Yunfei bergegas selangkah demi selangkah, membunuh jembatan bintang tahap awal dengan 1 pukulan, dan menyempurnakan esensi darahnya. Boom! Lei Ze menabrak tahap awal Starbridge lainnya. Ledakan, Master tahap awal jembatan bintang lainnya dipukul dan dilempar, sekarat. Ye Yunfei langsung bergegas untuk membunuh si pembunuh. Gemuruh, Lei Ze bergegas menuju tahap awal Starbridge terakhir. Energi petir adalah salah satu energi tercepat di dunia. Dengan berkah energi petir, kecepatan Lei Ze sangat menakutkan, dan dia berhasil mengejar tahap awal jembatan bintang dalam sekejap. Selain itu, energi petir juga merupakan salah satu energi yang paling mendominasi di dunia. Selama jembatan 3 bintang didekati oleh Lei Ze pada tahap awal, mereka tidak akan memiliki banyak perlawanan.
Tahap awal jembatan bintang ini menjerit, sebagian kecil tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia terluka parah. Ye Yunfei bergegas maju, melepaskan tinju pemakaman 9 surga peminjam, membunuhnya dengan satu pukulan, dan menyempurnakan esensi darah. Sialan, binatang buas ini hanya disimulasikan dengan latihan, mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Dua tahap pertengahan Star Bridge yang tersisa melihat Lei Ze dan Ye Yunfei membunuh 3 orang berturut-turut, dan kulit kepala mereka tidak bisa menahan rasa geli. Sai, kedua Mid Star Bridge Realm tidak berani tinggal lebih lama lagi, berbalik dan melarikan diri. Boom, Lei Ze tiba-tiba membuka mulutnya. Booming, satu demi satu petir tebal jatuh dari langit, seperti badai petir, menghantam bagian tengah dari 2 jembatan bintang. Dua alam jembatan bintang tengah dicincang dan dijerit terus-menerus, dan tubuh yang sudah hangus lebih terlihat seperti 2 potong kokas. Bergemuruh, Lei Ze menyerang ke depan dengan badai petir yang bergulir. Kematian, Ye Yunfei juga bergegas, melepaskan 5 elemen formasi pedang suksian dan meminjam tinju pemakaman 9 surga untuk bertarung. Pada akhirnya, setelah pertempuran sengit, 2 Mid Star Bridge dibunuh oleh Lei Ze. Ye Yunfei mengekstrak esensi dari 2 garis keturunan ini di tahap tengah Star Bridge Realm. Bagus sekali, Ye Yunfei memandang Lei Ze, sangat puas. Menghadapi Star Bridge Realm tahap awal dan menengah dengan kekuatan biasa, Lei Ze ini sudah memiliki kekuatan yang menghancurkan. Tuan, barang-barang mereka tidak boleh disia-siakan. Hu Miao muncul, dan mengumpulkan semua barang yang ditinggalkan oleh Master Jembatan Bintang 5. Kelima alam jembatan bintang ini semuanya adalah penguasa pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Mereka telah berperang di luar sepanjang tahun, membakar, membunuh, dan menjarah, dan mereka memiliki cukup banyak harta benda bersama mereka. Pada akhirnya, Ye Yunfei menyingkirkan Lei Ze, mengeluarkan pesawat ruang angkasa, dan kembali ke Spica Starfield. Tuan, sejauh ini, Anda telah membunuh 7 Tuan Starbridge. Sungguh menakjubkan. Di dalam pesawat ruang angkasa, Hu Miao menghela nafas. Kekuatan alam jembatan bintang, yaitu di bidang bintang terpencil seperti bidang bintang Xuan Huang. Disebut Master, menempatkannya di seluruh alam semesta, itu bukan apa-apa. Adapun Master, pemilik lengan raksasa yang kita temui di Thunder Abyss memenuhi syarat untuk disebut Master di alam semesta ini. Tentu saja, jika Anda pergi ke bintang kosmik tingkat tinggi lainnya, pemilik lengan raksasa itu bukanlah apa-apa. Ini disebut ada langit di luar langit, dan ada manusia di luar manusia. Yang disebut master di dunia sebenarnya hanyalah istilah relatif. Apalagi jika pada akhirnya, jadi bagaimana jika Anda bisa mencapai puncak tertinggi di dunia ini, lalu ada alam dewa. Jalan latihan tidak akan pernah berakhir. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan lembut, dengan sedikit nada melankolis. Tuan, saya percaya bahwa Anda akan dapat mencapai puncak tertinggi di dunia ini, dan kemudian naik ke alam dewa. Petik 2, Hu Miao Mei menatap Ye Yunfei dan berkata, dapat dikatakan bahwa Hu Miao adalah satu-satunya makhluk di dunia yang mengetahui asal-usul Ye Yunfei. Alam dewa, apakah benar ada dewa di dunia ini? Apakah benar ada dunia milik dewa? Huang Chang tertegun sejenak setelah mendengar percakapan antara Ye Yunfei dan Hu Miao. Dia hanyalah pemimpin lama sebuah sekte di provinsi tengah benua langit yang mendalam, dan pengetahuannya untuk sebagian besar hidupnya terbatas pada benua langit yang mendalam, jadi dia belum pernah mendengar apapun tentang para dewa dan alam dewa. Tapi Hu Miao berbeda, sebagai anggota peninggalan kuno, ketika garis keturunannya terus meningkat, dia secara otomatis akan membangkitkan banyak kenangan kuno tentang klan rubah langit kuno, dan secara otomatis akan mengetahui banyak rahasia tentang dunia ini. Old Huang, jangan bertanya tentang hal-hal ini untuk saat ini. Selama kamu mengikuti tuannya sepanjang jalan, aku yakin suatu hari nanti, kamu akan mengerti apa yang dikatakan tuannya. Hu Miao tertawa. Ya, aku tahu kalian berdua memiliki latar belakang yang misterius, jadi aku tidak akan bertanya lagi, kata Huang Chang tak berdaya. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang luas, sebuah pesawat luar angkasa sedang menuju Spica Starfield. Saya baru saja menerima kabar bahwa bajingan bernama Ye Yunfei muncul di bidang bintang Spica beberapa hari yang lalu. Pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno sedang menyerang bidang bintang Spica, dan 5 bidang bintang terdekat membentuk koalisi 5 bidang kekuatan, sedang bertarung. Dikatakan bahwa bajingan itu adalah anggota aliansi 5 wilayah.
Kami pasti akan bertemu dengannya kali ini. Petik 2. Dua pria dengan wajah bangga berdiri di pesawat ruang angkasa, dan salah satu pria berbaju biru berbicara. Apakah itu kekaisaran bulan kuno atau pasukan sekutu 5 wilayah yang tidak masuk akal? Mereka tidak lebih dari 2 semut yang tidak penting di depan keluarga Pang kita. Pada saat itu, kita hanya akan mengungkapkan identitas kita dan membiarkan mereka menyerahkan bajingan itu. Petik 2. Kata pria jangkung lainnya dengan jubah brokat. Tentu saja, pria berbaju biru itu tersenyum bangga. Mampu menangkap bajingan itu dengan tangan kita sendiri juga merupakan pencapaian besar bagi kita berdua. Saya yakin setelah kembali, tuan muda kedua pasti akan memberi Anda banyak hadiah. Petik 2. Pria berjubah brokat tersenyum penuh kemenangan. Penulis ingin mengatakan sesuatu. Halo pembaca, saya sempat update 3 bab hari ini, tapi tiba-tiba saya demam dan pegal-pegal semua. Saya pergi ke dokter dan minum obat, dan saya tidak bisa menulis lagi. Setidaknya 3 bab besok, atau 4 bab. Mohon maafkan saya. Novel 9 Matahari, bab 968. Setengah hari kemudian, pesawat ruang angkasa ini datang ke medan bintang Spica. Bidang bintang Spica ada di depan. Sepertinya mereka bersiap untuk bertarung lagi, kata pria berbaju biru di pesawat luar angkasa. Benar-benar menjengkelkan, 2 semut lemah, apa yang harus dilawan? Di mata klan Pang kami, kekuatan ini hanya lelucon. Petik 2. Pria berjubah brokat menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat ini, bidang bintang Spica sudah dikuasai oleh tentara, dan dikelilingi oleh tentara ekspedisi. Seorang jenderal berbaju emas berdiri di garis depan pasukan, agung dan agung. Terakhir kali, karena Ye Yunfei menembak dan menghancurkan banyak formasi pertempuran pasukan ekspedisi terpaksa mengakhiri pertempuran di tengah jalan. Kali ini, pasukan ekspedisi siap. Ada berita tentang Ye Yunfei. Sang jenderal bertanya pada seorang lelaki tua di sampingnya. Belum, kami memiliki 5 Master Starbridge yang menjaga di luar Thunder Abyss. Begitu Ye Yunfei keluar, mereka akan memblokir mereka dan beritanya akan kembali. Selain itu, kami telah membuat persiapan. Begitu Ye Yunfei kembali, kami akan segera memilikinya beberapa pasukan elit untuk menghadapinya. Jawab lelaki tua itu. Itu bagus. Anak ini agak aneh. Terakhir kali kita menghancurkan banyak formasi pertempuran dari pasukan ekspedisi kita. Kali ini, aku tidak ingin membuat kesalahan. Juga, obat semi magis dan seni bela diri yang ada padanya, jika memungkinkan, ambil saja. Kata sang jenderal. Jangan khawatir, jenderal, saya sudah memberi perintah. Pria tua itu mengangguk. Saat ini, 2 medan bintang inti dari medan bintang Spica, bintang Astrostar dan bintang Tanduk Bumi, telah mengumpulkan pasukan besar, siap bertarung. Di bintang Tianjiao, Chuji memimpin sekelompok pemimpin tingkat tinggi dari pasukan sekutu 5 wilayah, melihat pasukan ekspedisi yang padat di langit berbintang yang jauh. Kali ini pasukan ekspedisi datang dengan agresif, dan jelas lebih siap dari sebelumnya. Chuji sedikit mengernyit. Para pemimpin tingkat tinggi aliansi 5 wilayah lainnya juga menunjukkan ekspresi khawatir. Ye Xiaoyou tiba-tiba meninggalkan tenda dan pergi tanpa pamit. Kemana dia pergi? Apakah kamu tahu alasannya? Tiba-tiba, Chuji bertanya. Orang-orang tingkat tinggi itu diam. Tanpa partisipasi Ye Xiaoyou dalam pertempuran hari ini, efektivitas tempur pasukan koalisi 5 wilayah kita akan sangat berkurang. Chuji menghela nafas pelan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yunfei, dia hanya berada di tahap akhir dari alam yang membentuk dewa. Dalam pertempuran skala besar seperti itu, 1 atau lebih dari dia mungkin tidak dapat mempengaruhi situasi pertempuran. Seorang pria parubaya berkata, terakhir kali, jika bukan karena Ye Xiaoyou menghancurkan begitu banyak formasi pertempuran pasukan ekspedisi, apakah menurutmu pasukan ekspedisi akan dengan mudah mundur? Chuji bertanya pada pria parubaya itu dengan pandangan sekilas. Pria parubaya itu terkejut, tidak tahu bagaimana menjawab. Sayang sekali Ye Xiaoyou sedang mengandung harta dan dimata-matai oleh banyak xiao-xiao. Kali ini, Ye Xiaoyou pergi dengan tergesa-gesa, mungkin karena alasan ini. Chuji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Setelah mendengarkan kata-kata Chuji, ekspresi beberapa orang tingkat tinggi di sekitar menjadi sedikit tidak wajar. Oke, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kirim perintah untuk menyerang medan bintang Spica dan bunuh semua makhluk di dalamnya.
Petik 2. Di kamp pasukan ekspedisi, Sang Jenderal melambaikan tangannya dan memberi perintah. Booming. Pasukan-pasukan ekspedisi bergegas menuju bintang Aquarius dan tanduk bumi. Temui musuh. Melihat ini, Chuji meraung. Laki-laki dan kuda di kedua sisi bergegas menuju satu sama lain seperti air pasang. Saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa datang berderap dan berhenti di langit berbintang. Kemudian, dua pria melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa. Katakan pada orang-orangmu untuk segera berhenti menyerang, ada urusan yang harus kita lakukan. Salah satu pria berbaju hijau memandangi jenderal pasukan ekspedisi dari udara dan berkata dengan keras. Di bawah berkah kekuatan spiritual, suara pria berbaju hijau jelas sampai ke telinga sang jenderal. Ekspresi sang jenderal menjadi gelap. Dia adalah komandan tertinggi dari pasukan ekspedisi ini, dengan posisi dan otoritas yang tinggi, dan sekarang seseorang benar-benar berbicara kepadanya dengan nada memerintah seperti itu. Turunkan mereka. Jenderal itu menunjuk kedua pria di kejauhan dan berteriak dengan dingin. Memanggil. Pria berbaju hijau melambaikan tangannya, dan lencana pinggang perak terbang ke depan sang jenderal, tergantung di sana, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Jika klan Pang melakukan sesuatu, jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja apa yang aku katakan. Jika tidak, tidak hanya kamu, tetapi juga kekaisaran bulan kuno di belakangmu akan terlibat. Pria berbaju biru itu berkata. Pang Klan. Jenderal itu terkejut sesaat, dengan hati-hati melihat lencana pinggang perak itu. Jenderal, mereka dari klan Pang Langit Berbintang. Seorang lelaki tua di sebelahnya tiba-tiba berteriak, bahkan suaranya bergetar. Klan Starry Sky Pang. Ekspresi orang lain di sekitar mereka semua berubah. Tuan Zhou, apakah Anda yakin bahwa mereka berdua benar-benar anggota klan Singkong Pang? Ekspresi sang jenderal berubah drastis, dan dia bertanya kepada lelaki tua di sampingnya dengan suara rendah. Jenderal, lencana ini nyata. Tidak ada orang lain yang bisa meniru kartu pinggang keluarga Pang di langit berbintang, dan tidak ada yang berani menirunya. Petik 2. Orang tua itu mengangguk ringan. Jenderal, jangan menyinggung klan Singkong Pang, apalagi pasukan ekspedisi kita, bahkan seluruh kekaisaran bulan kuno jauh dari lawan klan Singkong Pang. Petik 2. Orang tua itu memberitahu sang jenderal. Biarkan pasukan kita segera mundur. Petik 2. Jenderal mengertakkan gigi dan mengeluarkan perintah dengan tegas. Reputasi klan Pang di langit berbintang terlalu kuat, dan jenderal ini tidak punya nyali untuk memprovokasi. Saya harus mengatakan bahwa disiplin pasukan ekspedisi adalah terlalu ketat atas perintah jenderal. Semua pasukan ekspedisi dan kuda segera mulai mundur. Dan semuanya ditarik dalam waktu singkat. Hah? Apa yang terjadi? Semua pasukan aliansi 5 wilayah tertegun. Mengapa semua pasukan ekspedisi mundur? Chuji, pemimpin tertinggi dari pasukan koalisi 5 wilayah, juga bingung. Senior Chu, apa yang harus kita lakukan? Bertarung atau tidak? Seseorang tingkat tinggi bertanya pada Chuji. Biarkan semua orang berhenti sejenak dan lihat apa yang dimainkan oleh pasukan ekspedisi itu. Chuji berpikir sejenak dan berkata, dua orang dewasa dari klan Pang, perintah apa yang kalian miliki? Pada saat ini, sang jenderal telah berlari ke arah kedua pria dari klan Pang dan memberi hormat dengan hormat. Sekelompok pasukan ekspedisi tingkat tinggi juga mengikuti sang jenderal, dan sekelompok orang menundukkan kepala dan tersenyum. Keluarga Pang kami sedang berbisnis, kamu tidak perlu bertanya, lihat saja dari pinggir. Pria berbaju biru itu berkata dengan ringan. Kemudian, kedua pria itu melangkah dan berjalan ke arah tentara aliansi 5 wilayah. Apakah mereka di sini untuk menemukan pasukan sekutu dari 5 wilayah? Jenderal itu terkejut. Namun, dia benar-benar tidak berani bertanya tentang masalah klan Singkong Pang. Jenderal, kita hanya bisa menonton. Jika kamu tidak bertanya, jangan tanya, kata lelaki tua di samping sang jenderal dengan lembut. Dia khawatir impulsif sang jenderal akan memprovokasi kedua orang Pang. Senior Chu, lihat, teriak orang tingkat tinggi. Di langit berbintang di kejauhan, dua pria perlahan berjalan menuju Arikornus. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa datang menuju medan bintang Spica. Thunder Abyss berada pada jarak tertentu dari Spica Starfield, jadi Ye Yunfei butuh lebih dari 1 hari untuk kembali. Novel 9 Matahari, Bab 969. 6 ahli Starbridge yang menipuku dengan menyamar sebagai klan Pang beberapa hari yang lalu semuanya adalah anggota tentara aliansi 5 wilayah.
Aku membunuh 2 dari mereka, dan tersisa 4. Kali ini, ketika kamu kembali, Anda harus berurusan dengan mereka dengan baik. Mereka menyelesaikan skor. Petik 2. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei sedang beristirahat dengan mata tertutup, berpikir untuk dirinya sendiri. Tuan, kami akan segera kembali ke Spica Starfield, kata Hu Miao. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Pada saat ini, di atas langit di atas bintang-bintang, kedua pria itu berjalan menuju pasukan-pasukan sekutu 5 wilayah dengan santai. Siapa mereka? Para pejabat senior tentara aliansi 5 wilayah semua menatap kedua pria itu dengan ekspresi bingung. Namun, aura yang ditampilkan kedua pria ini terlalu kuat, memberikan perasaan superioritas. Senior Chu, apakah kamu ingin menghentikan mereka? Seseorang tingkat tinggi bertanya dengan suara rendah. Tunggu, mari kita lihat dari mana asalnya, kata Chu Ji. Segera, kedua pria itu datang ke hadapan pejabat tinggi tentara aliansi 5 wilayah. Berhenti, siapa kamu? Akhirnya, seorang eksekutif senior berteriak. Keluarga Pang sedang berbisnis. Jika kamu tidak ingin mati, patut saja bekerja sama. Petik 2. Salah satu pria berbaju hijau melambaikan tangannya, dan lencana pinggang perak terbang keluar, melayang di depan Chu Ji dan lainnya, pemimpin tingkat tinggi dari pasukan sekutu 5 wilayah. Ada karakter kuno yang terukir di pelat pinggang perak. Pang, klan Pang, anggota tingkat tinggi dari aliansi 5 wilayah tercengang. Mungkinkah hanya Chu Ji yang gemetar, seolah memikirkan sesuatu. Kakak Pang, mungkinkah ini kartu pinggang keluarga Pangmu? Seorang petinggi menatap seorang lelaki tua berkemeja kuning dan bertanya. Pria tua berbaju kuning ini milik keluarga Pang di wilayah Taixing. Itu benar, lencana keluarga Pang kami tidak seperti ini. Petik 2. Pria tua berbaju kuning itu menggelengkan kepalanya. Lalu Pang klan mana yang memiliki kartu pinggang ini? Para pemimpin tingkat tinggi dari tentara aliansi 5 wilayah ini semua terkejut. Ini adalah lencana keluarga Pang di langit berbintang. Tiba-tiba, Chu Ji angkat bicara. Mendesis, klan Star Pang. Setelah mendengar kata-kata Chu Ji, semua pasukan koalisi tingkat tinggi langsung menatap Chu Ji, menunjukkan ekspresi terkejut. Faktanya, sebagai Master Starbridge Realm, banyak pasukan sekutu berpangkat tinggi telah mendengar tentang prestise klan Pang di langit berbintang. Hanya saja, bagi mereka, klan Pang di langit berbintang adalah kekuatan super di langit berbintang yang jaraknya terlalu jauh dari mereka. Dalam keadaan normal, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga Pang. Oleh karena itu, tidak ada yang memikirkan kekuatan ini sekarang. Senior Chu, apakah sabuk ini benar-benar milik klan Singkong Pang? Seorang pria parubaya bertanya dengan hati-hati. Itu benar, aku pernah melihatnya sebelumnya. Kartu pinggang ini memang milik Starry Sky Pang Clan. Petik 2. Chu Ji mengangguk. Senior Chu, jangan memprovokasi klan Pang di langit berbintang, kata seorang pejabat tinggi. Ya, kita tidak boleh memprovokasi klan Pang di langit berbintang, jika tidak akan ada tempat untuk mati. Bidang bintang kita sama lemahnya dengan semut bagi klan Pang di langit berbintang. Eksekutif senior lainnya juga menghela nafas. Sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan, dengarkan saya. Apakah Ye Yunfei salah satu dari orang-orang Anda? Pada saat ini, seorang pria berjubah brokat berbicara. Mungkinkah mereka datang untuk mencari Ye Yunfei? Para pemimpin senior pasukan koalisi terkejut. Itu benar, Ye Yunfei memang anggota tentara aliansi 5 wilayah kita. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh 2 orang dewasa klan Pang dengan Ye Yunfei. Chu Ji maju selangkah dan berkata dengan keras. Namun, begitu kalimat ini selesai, wajah Chu Ji berubah drastis. Dia ingat Ye Yunfei pernah berkata bahwa ayahnya dibawa pergi oleh orang-orang Pang. Tidak mungkin kebetulan, Chu Ji diam-diam menangis di dalam hatinya. Bagus sekali, beritahu Ye Yunfei untuk segera keluar dan menemui kami. Pria berjubah brokat itu berkata dengan dingin. 2 orang dewasa dari klan Pang tidak tahu apa-apa. Beberapa hari yang lalu, Ye Yunfei tiba-tiba meninggalkan Kam dan pergi tanpa pamit. Sekarang kita tidak tahu kemana dia pergi. Jawab Chu Ji. Huff, jangan coba-coba membodohi kami, Ye Yunfei adalah milikmu, segera serahkan dia. Jika tidak, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Pria berbaju biru itu berteriak tajam. Aku tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun, jadi segera serahkan Ye Yunfei.
jika tidak, kalian yang disebut pasukan koalisi 5 wilayah akan musnah. Di mata Pang Clan, kalian tidak lebih baik dari semut. Pria berjubah brokat berkata sambil mencibir. Setelah mendengar ini, para pemimpin tingkat tinggi dari tentara aliansi 5 wilayah merasa marah, tetapi di permukaan, tidak ada yang berani meledak. Legenda mengatakan bahwa kekuatan Pang Clan di langit berbintang sangat menakutkan, dan mereka jelas bukan sesuatu yang mampu diprovokasi oleh Starbridge Realm. Tuan Klan Pang, Ye Yunfei memang tidak bersama kita sekarang, dia. Seorang pria parubaya melangkah maju dan berkata dengan keras. Boom! Kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari tubuh pria berjubah brokat, berguling pria parubaya itu. Ledakan, pria parubaya dari tentara aliansi 5 wilayah tertangkap basah, dan dikirim terbang terbalik, menyemburkan darah berulang kali. Kekuatan pria jubah brokat berada di tahap akhir Starbridge, dan pria parubaya ini berada di tahap tengah Starbridge. Siapa yang memintamu untuk menjelaskan? Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, aku akan segera menyerahkan Ye Yunfei. Pria berjubah brokat itu berkata dengan dingin. Tiba-tiba, para pemimpin tingkat tinggi aliansi 5 wilayah saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Kedua orang dewasa klan Pang, dapatkah Anda memberi kami waktu? Kami akan pergi mencari Ye Yunfei sekarang. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, seorang lelaki tua menggigit peluru, melangkah maju dan berkata kepada dua orang klan Pang. Oke, saya akan memberi Anda 2 jam. Setelah 2 jam, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya akan mengirim Ye Yunfei kepada kami. Jika tidak, apa yang Anda sebut pasukan koalisi 5 wilayah tidak perlu ada. Kami klan Pang bahkan tidak perlu mengambil tindakan, selama mereka mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas untuk menghancurkanmu. Pria berbaju hijau itu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah selesai berbicara, kedua pria dari suku Pang berbalik dan berjalan menuju langit berbintang di kejauhan. Kedua pria itu memasuki pesawat luar angkasa di tempat yang sunyi di langit berbintang yang jauh, memejamkan mata dan bermeditasi. Ayo kembali dulu, Cuji menghela nafas. Jadi, Cuji membawa pasukan dari tentara aliansi 5 wilayah dan berbalik. Biarkan semua orang kembali dulu. Saya khawatir kita tidak akan bisa melawan pertempuran hari ini. Petik 2. Di kejauhan, Sang Jenderal juga berkata, dan mundur jauh dengan pasukan-pasukan ekspedisi. Senior Chu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah 2 jam, jika Ye Yunfei tidak dapat diserahkan, wilayah bintang 5 kita akan berada dalam bahaya. Kekuatan klan Pang di langit berbintang sangat menakutkan, dan jelas. Bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh bidang bintang 5 kita. Petik 2. Sesaat kemudian, di Astrostar, di sebuah istana, seorang pejabat senior aliansi 5 wilayah bertanya kepada Cuji. Saat ini, semua pejabat senior aliansi 5 wilayah ada di istana ini. Seseorang dari keluarga Pang di langit berbintang datang untuk melihat Ye Yunfei. Ada apa? Eksekutif senior lainnya berkata dengan ragu. Petik 2. Mereka di sini untuk merepotkan Ye Yunfei. Petik 2. Cuji berkata sambil menghela nafas. Cu senior, tampaknya Ye Yunfei telah menyinggung klan Singkong Pang. Kita harus menarik garis yang jelas dengan Ye Yunfei. Jika tidak, kita akan terlibat. Petik 2. Seorang lelaki tua tiba-tiba berkata. Itu benar, kita harus segera menarik garis yang jelas dengan Ye Yunfei. Beberapa eksekutif senior lainnya juga mengangguk. Senior Chu, saya sarankan Anda mengirim seseorang untuk mencari Ye Yunfei segera. Begitu Anda menemukannya, segera tangkap dia dan serahkan dia ke dua klan Pang. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan keamanan koalisi 5 wilayah kita kekuatan. Kata lelaki tua berbaju kuning itu. Saat ini, sesosok diam-diam mendarat di Astrostar. Itu Ye Yunfei. Pergi dan selesaikan akun dengan 4 orang yang menipuku lebih dulu. Mata Ye Yunfei menunjukkan cahaya pembunuh. Sayang, ada WhatsApp loh. Novel 9 Matahari, bab 970. Senior Chu, masalahnya sudah dekat. Kita harus membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Petik 2. Ya, Senior Chu, kita harus bergegas dan menemukan Ye Yunfei. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Petik 2. Istana, banyak pemimpin puncak dari aliansi 5 wilayah mendesak. Cuji mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa.
Namun, kami tidak tahu kemana Ye Yunfei pergi. Bahkan jika kami ingin menangkapnya, kami tidak tahu harus mulai dari mana. Petik 2. Pada saat ini, orang tingkat tinggi berkata, "Ya, di mana kita bisa menemukan Ye Yunfei?" Eksekutif senior lainnya semuanya tercengang. "Aku tahu di mana Ye Yunfei berada." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh, dan ternyata pria tua berbaju kuning yang berbicara. Dia adalah anggota keluarga Pang di Medan Surya. "Pang King, apakah kamu tahu di mana Ye Yunfei berada?" tanya seorang petinggi. "Ya, Ye Yunfei seharusnya berada di Thunder Abyss sekarang." Pang King mengangguk. "Thunder Abyss. Ini adalah ruang terlarang di langit berbintang. Dikatakan sangat berbahaya. Apakah Ye Yunfei benar-benar memasuki Thunder Abyss?" Wajah eksekutif senior lainnya berubah drastis. Thunder Abyss hanya berjarak 1 atau 2 hari dari Spica Starfield, dan kebanyakan orang di 5 Starfield terdekat mengetahui keberadaan Thunder Abyss. "Pang King, bagaimana kamu tahu bahwa Ye Xiaoyou berada di Thunder Abyss?" Ye Xiaoyou tiba-tiba meninggalkan kamp sebelumnya dan pergi tanpa pamit. "Apakah kamu tahu alasannya?" Cuji menatap Pang King segera setelah mendengar Pang kata-kata King, dengan nada suara dengan sedikit rasa ingin tahu. Wajah Pang King sedikit berubah, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Pang King, alasan mengapa Ye Xiaoyou tiba-tiba pergi tanpa pamit, mungkinkah itu ada hubungannya denganmu?" Cuji bertanya pada Pang King dengan cermat. "Senior Chu, tidak ada gunanya mengejar masalah ini sekarang. Saya pikir lebih baik segera menangkap Ye Yunfei dan menyerahkannya kepada 2 anggota klan Pang Langit Berbintang itu." Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah brokat berkata dengan keras. "Itu benar, Senior Chu, untuk pasukan koalisi 5 wilayah kita, menangkap Ye Yunfei adalah prioritas utama." Pang King mengangguk dengan cepat. "Kamu ingin menangkapku?" Pada saat ini, sebuah suara polos terdengar, dan kemudian seorang pemuda tiba-tiba muncul di aula istana, menatap Pang King dengan dingin. "Kamu Yunfei." Semua pasukan koalisi berpangkat tinggi di istana menjadi pucat karena terkejut. Setelah Ye Yunfei kembali ke Astro Star, dia segera mencari keberadaan 4 Master Star Bridge yang menipunya, tetapi menemukan bahwa mereka semua ada di istana ini, jadi dia segera melakukan perjalanan melintasi angkasa. Pada saat itu, ada total 6 Master Jembatan Bintang yang memimpin Ye Yunfei keluar dari kamp U-200B. U-200B dan mengatur lebih dari 200 formasi di langit berbintang, mencoba menangani Ye Yunfei. Pada akhirnya, Ye Yunfei membunuh 2 dari mereka, menyisakan 4. Untuk 4 Master Star Bridge yang tersisa, Ye Yunfei juga menandai mereka dengan metode rahasia khusus, sehingga sangat mudah ditemukan. "Jika saya ingat dengan benar, nama Anda adalah Pang King, dan Anda adalah anggota klan Pang di wilayah Matahari. Sepertinya penangkapan ayah saya tidak ada hubungannya dengan klan Pang Anda di wilayah Matahari. Tapi jika kamu menggunakan ayahku untuk menipuku, aku pasti akan membunuhmu. Dan kalian bertiga, Wu Tiande, Chu Hangguo, dan Jiang Xiong, tidak ada yang bisa melarikan diri." Petik 2. Ye Yunfei memandangi 3 Master Star Bridge lainnya, dan berkata dengan dingin. "Ye Yunfei, omong kosong apa yang kamu bicarakan, jangan meludahi orang. Kapan aku menggunakan ayahmu untuk menipumu?" Pang King sangat marah. "Aku sudah memberi tanda padamu, jadi kamu tidak perlu berdebat." Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan kepulan asap putih ilusi muncul dari tubuh Pang King. Ini adalah teknik pelacakan yang sangat pintar, yang dapat menanamkan tanda di tubuh lawan tanpa ada yang menyadarinya, meskipun tidak dapat melukai tubuh lawan, pihak lain, tetapi keberadaan pihak lain dapat dilacak secara akurat setelahnya. Ye Yunfei mengulurkan jari-jarinya, dan pada saat yang sama, gumpalan asap ilusi putih naik dari tubuh Master Jembatan Bintang 3 lainnya. Seorang lelaki tua berjubah brokat, lelaki tua berjubah hijau, dan lelaki tua gemuk dan pendek. Orang tua berjubah brokat itu adalah Wu Tiande, master dari klan bela diri wilayah Bintang Xuan Huang. Pria tua berjubah hijau itu bernama Chu Hangguo, master dari Tianma Starfield Tong Tiansek. Pria tua gemuk dan pendek itu bernama Jiang Xiong, penguasa klan Jiang di wilayah Bintang Spica. "Ye Yunfei, apa yang kamu lakukan pada tubuh kami?" Pang King dan 4 lainnya terkejut. "Tubuhnya ditandai oleh orang lain, tetapi saya tidak mengetahuinya." Situasi ini mengerikan. Ternyata alasan mengapa Ye Xiaoyou pergi tanpa pamit adalah karena perbuatan baik kalian berempat.
Chuji memelototi Pang Qing dan yang lainnya. Semuanya, Ye Yunfei telah kembali. Saya menyarankan agar dia segera ditangkap dan diserahkan ke klan Pang di Langit Berbintang, untuk memastikan keamanan pasukan koalisi 5 wilayah kita. Pang Qing tiba-tiba berteriak. Begitu kata-kata itu jatuh, Pang Qing melangkah maju, melepaskan tekanan kekuatan spiritual yang mengepul, dan menghancurkan Ye Yunfei. Itu benar, ayo lakukan, jangan ragu. Kita tidak bisa melibatkan wilayah bintang 5 kita hanya karena dia. Wu Tiande juga melangkah lebih dekat ke Ye Yunfei. Lakukan. Chu Hamuo dan Jiang Xiong juga mendekati Ye Yunfei pada saat bersamaan. Gemuruh. 4 Master Starbridge mengepung Ye Yunfei di tengah. Keempatnya adalah kekuatan jangka menengah dari Starbridge Realm. Keluarga Pang di Langit Berbintang. Senior Chu, apa yang terjadi? Ye Yunfei terkejut ketika mendengar kata-kata Pang Qing, dan menatap Chuji. Klan Pang di Langit Berbintang adalah klan yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan, menekan lautan bintang yang besar dan bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di depan klan Pang di Langit Berbintang, tidak hanya bidang bintang 5 di dekat kita, tetapi bahkan kekaisaran bulan kuno Selema Semut baru saja. 2 orang dari klan Pang di Langit Berbintang datang tiba-tiba dan meminta untuk menemukan namamu. Chuji menjawab dengan sedikit desahan. Klan Pang di Langit Berbintang, klan Pang. Sangat bagus, akhirnya mereka menemukan mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Chuji, Ye Yunfei langsung mengerti bahwa Starry Sky Pang Clan mungkin adalah orang yang menangkap ayahnya. Selama periode waktu ini, apa yang dipikirkan Ye Yunfei sepanjang waktu adalah untuk menemukan keberadaan ayahnya. Tanpa diduga, akhirnya ada petunjuk sekarang. Klan Singkong Pang, aku tidak peduli seberapa kuat rasmu, jika kamu berani menyentuh ayahku, tunggu untuk membayar harganya. Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei, kamu pintar, patuh saja. Pang Qing tiba-tiba berbicara. Gemuruh. Sebelum Pang Qing selesai berbicara, monster dengan tubuh naga dan kepala manusia tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei, dan ia membuka mulutnya untuk memuntahkan guntur yang menggelegar. Ular petir tebal mengalir ke arah Pang Qing seperti hujan deras, menenggelamkannya. Pang Qing lengah, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan asap mengepul. Mati, Ye Yunfei bergegas selangkah demi selangkah, dan melepaskan 9 tinju pemakaman. Pukulannya seperti kilat, dan dia meninju 9 kali. Berturut-turut, boom, tubuh tinggi Lei Ze juga menggelinding ke arah Pang Qing seperti gunung besar. Tolong aku, Pang Qing berteriak ngeri. Di bawah serangan gabungan dari Lei Ze dan Ye Yunfei, dia merasakan ancaman kematian, dan sambil mati-matian melawan, dia meminta bantuan. Kamu Yunfei, berhenti. Wu Tiande, Chu Hamuo dan Jiang Xiong adalah yang paling dekat dengan Ye Yunfei, berteriak pada saat yang sama, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Boom, 100 senjata ajaib keluar dari tubuh Ye Yunfei pada saat yang sama, diaktifkan pada saat yang sama, dan memblokir Wu Tiande dan 3 lainnya. Hanya dalam 2 pukulan, Pang Qing dipukul oleh tubuh besar Lei Ze, terluka parah di tempat, dan terlempar tinggi ke udara. Ye Yunfei bergegas, meninjunya sampai mati, dan kemudian mengambil mayat di tangannya untuk memurnikan esensi darah. Sekarang, kecepatan pemurnian esensi darah Ye Yunfei sudah sangat cepat, dan dapat diselesaikan hampir secara instan. Mengerikan, di istana, pasukan sekutu berpangkat tinggi lainnya menyaksikan Ye Yunfei memenggal kepala Master Jembatan Bintang Menengah hanya dengan 2 gerakan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terserah kalian bertiga. Ye Yunfei memandang Wu Tiande, Chu Hamuo dan Jiang Xiong, dan berkata dengan dingin. Bersambung.